Assalamualaikum, Mas Rian. Waalaikumsalam, Bu Susi. Oke. Ya. Ini manggilnya Mas Rian apa kakak aja nih, adik-adik mahasiswa, Mas? Boleh Mas, boleh Kakak. Oke, Mas atau kakak. Oke, kita mulai ya. Mas Rian, saya manggilnya Mas nih. Nanti adik-adik terserah Mas atau kakak. Oke, adik-adik semangat ini telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini. Mas Rian boleh on cam? Oke, lagi ganti background sebentar. Ya, oke. Nah, pagi Bu. Ya, pagi. Sehat Mas Rian. Kita mulai ya Mas Rian ya. Oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada narasumber yang terhormat Mas Muhammad Rian Julfikar telah hadir di tengah-tengah kita untuk memulai materi kita pada hari ini dengan topik masih tentang organisasi. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang berbahagia, mudahan selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, tetap spiritnya menggebu-gebu, dan tetap optimis sampai kita mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka sampai Desember. Saya sangat optimis dan yakin yang ini seleksi alam yang benar-benar serius, yang benar-benar disiplin mengikuti, itulah nantinya akan berhasil. Apalagi nanti mempunyai sudah hobi, passion, kewirausahaan, insya Allah nanti kalau menjadi entrepreneur akan sukses. Amin. Oke, sebelum Mas Rian memaparkan materinya pada pagi hari ini, saya bacakan sedikit profilnya. Nah, Mas Rian beralamat tidak hanya di Jakarta, tapi di Banjarmasin juga nggak, Mas? Jakarta ya, Mas ya? Banjarmasin juga Bu, ada. Di Banjarmasin juga ada. Oh, di Banjarmasin juga ada. Oke. Terus pendidikannya ini barusan lulus dari Birmingham City University. Barusan wisuda kemarin ya Mas ya, barusan dari UK. Master of Science in Management Entrepreneurship. Kita ucapkan selamat, beliau barusan di wisuda kemarin. Ini barusan landing kemarin ya Mas ya ke Indonesia, barusan dari UK. Kemudian sarjana ekonominya dari BINUS University Alam Sutra tahun 2019. SMA Negeri 1 Banjarmasin SMA-nya. Terus beliau juga, nah ini organisasi beliau nih, apalagi topiknya tentang organisasi. Organisasi beliau sebagai Vice President of Indonesian Young Entrepreneur Association South Borneo Area, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalimantan Selatan, periode 2021 sampai 2024. Beliau masih sebagai Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalimantan Selatan. Masih muda, jadi Wakil Ketua HIPMI. Nah, tuh. Kemudian sebagai President of Indonesia Community at Birmingham City University tahun 2020. Kemudian beliau juga join Indonesia Young Entrepreneur Association in
2017 South Borneo Regional Vice Treasurer for South Kalimantan Area. Beliau juga pernah menjabat sebagai bendahara Obinus Modern Orchestra 2017-2018. Nah, juga pertukaran pelajar program in Switzerland 2013-2014. Kemudian Student Body President Optional High School 1 Banjarmasin, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banjarmasin. Pengalaman organisasi beliau banyak, dan beliau pengalaman sebagai entrepreneur, pemilik usaha juga banyak, sebagai Genji Coffee. Kalau yang pernah mampir di Genji Cafe, PT Hamiri Arta Mulia, direkturnya, PT Borneo Sentra Nusantara, Dapur Wasaka Restoran and Catering, kemudian CP Upaya Berjaya, Ropang Swinger Bakery Style, Montana Syariah Hotel Banjarbaru, Tisco Indonesia Host of Cup Holder 2015. Banyak sekali beliau punya usaha, dan di profil beliau yang saya garis bawahi, selain beliau sebagai aktif untuk pendidikan pelatihan entrepreneurial, proaktif dan memotivasi diri untuk pelatihan pengalaman, untuk mengatur dan mengelola usaha kecil, memiliki kualifikasi untuk model bisnis dan mengembangkan dalam staf. Beliau juga profilnya adalah berkomunikasi dan berkepribadian, belajar dan beradaptasinya dengan cepat, mengikuti arahan. Dan yang penting ini saya garis bawahi, beliau adalah, karena topik kita tentang organisasi, kolaborasi secara efektif dengan orang-orang di semua tingkatan. Jadi collaborating effectively with people at all levels. Jadi semua kalangan beliau akan berkolaborasi dan tetap ramah. Nanti lihat aja senyum beliau pasti ramah pada semua orang. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum vitae beliau. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Rian. Terima kasih Bu Susi. Kayaknya agak malu juga ya kalau dikenalin nih, King. Enggak, Mas. Untuk memotivasi mahasiswa nih, Mas. Mas Rian sampai berhasil bagaimana? Silakan, Mas. Izin ya Bu ya, kita share screen dulu, Bu. Ya, silakan. Dari Mas Rian, share screen-nya. Oke. Ya, dari kita, Bu. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Halo? Ya, Mas, sudah. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Pak Toto ada juga nggak Bu berhadir hari ini, Bu? Ini beliau lagi ngajar kayaknya, Pak. Lagi ngajar, Mas. Ya sudah, salam saja ya Bu sama Pak Toto. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman, kawan-kawan yang sudah join Wirausaha Merdeka Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya lihat ada berapa Bu? Ini Bu, participants-nya di sini ini yang berhadir. Yang hadir baru 247. Seharusnya kalau full itu bisa 600, Mas. Wah, luar biasa, Bu. Ini mungkin masih ada yang, ya itu tadi saya bilang seleksi alam. Yang serius, yang benar-benar ini, itu yang nanti akan sukses. Amin. Ini luar biasa, Bu. Tapi saya masih ingat juga rasanya sebagai mahasiswa, kayaknya teman-teman kalau jam 9 pagi itu masih ada yang di kasur, masih ada yang belum beranjak. Ya mudah-mudahan ini semua yang semangat ya, Bu ya, hari ini, Bu. Ya, amin. Oke. Pertama-tama salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Muhammad dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Bu Susi, kawan-kawan dari masih IBT ULM ya Bu ya, ini ya programnya ya, atau dari Wirausaha Merdeka Bu, Universitas Lambung Mangkurat. Iya, Universitas Lambung Mangkurat.
Ya, berkolaborasi dengan IBTWLM. Oke, terima kasih Bu. Dengan tema implementasi wirausaha merdeka, meningkatkan indikator kinerja utama dan membentuk mahasiswa berkarakter teknopreneur dan sosiopreneur. Terima kasih atas undangannya Bu. Nah teman-teman, hari ini mudah-mudahan saya di sini bisa berbagi sedikit pengalaman terkait kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan dan etika bisnis. Perlu kawan-kawan hari ini garis bawahi, di sini saya hanya ingin sharing, saya tidak ingin seperti mengajarkan seakan-akan saya sudah tahu semua. Kalau dilihat dari CV juga itu karena kita semua butuh CV ya, sebenarnya juga tidak sewah itu apa yang kayak gimana-gimana banget. Tentu saja juga saya lahir di Jakarta, tapi saya besar di Banjarmasin, jadi masih orang Banjar juga gitu, masih bisa aja bahasa Banjar. Kemudian hari ini kawan-kawan, karena topik kita hari ini ada 3, kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, dan etika bisnis. Insya Allah sekitar 90 menit ke depan, mudah-mudahan kalau kawan-kawan ada yang ingin dicatat dulu pertanyaannya atau apa terkait ini, mohon jangan dipotong, dicatat terlebih dulu, nanti akan saya sediakan waktu. Dan di akhir kita akan melangsungkan sesi tanya-jawab. Izinkan Bu, saya mulai ya Bu ya. Mas, silakan Mas. Siap, mari. Oke. Jadi sedikit perkenalan dulu kawan-kawan. Dari CV yang tadi disebutkan oleh Bu Susi, tahun 2015 itu pengalaman kewirausahaan saya. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya. Saya memulai lulus SMA, habis pulang pertukaran pelajar ke Swiss itu, pulang saya melihat kawan-kawan perpisahan dan saya coba berjualan dasi bersama rekan-rekan waktu itu. Gagal, ya betul, karena waktu itu usahanya juga sudah tidak namanya baru memulai ya, jadi istilahnya belum ada ruang untuk berkembang. Kemudian selanjutnya 2016 masih bersama teman-teman juga, kita di sini ngebikin ropang atau roti panggang kecil-kecilan sama teman-teman. 2016 dibilang gagal banget, tapi karena gagalnya itu alhamdulillah di 2017 berhasil ngebikin satu rumah makan Wasaka Nusantara yang kita rebranding di tahun 2018 menjadi Dapur Wasaka Restoran. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan cateringnya. Restorannya belum dibuka kembali. Kemudian di tahun 2017, betul pengalaman pertama organisasi. 5 tahun yang lalu saya join Himpunan Pengusaha Muda Kalsel di regional Kalsel, Kalimantan Selatan. Itu pertama kalinya. Waktu itu dengan mendaftarkan usaha rumah makan Dapur Wasaka kala itu. Masih kuliah S1 teman-teman, waktu itu di Jakarta, jadi pulang pergi bersama rekan ngurusin rumah makan di Banjarmasin, tapi saya waktu itu masih di Jakarta. Jadi benar-benar nggak bisa ini semua ini terwujud sendiri, benar-benar harus dengan teman, dengan rekan, nggak ada lah istilahnya Superman itu. Alhamdulillah saya didukung dan dibantu dengan teman-teman yang cukup suportif di lingkungan waktu itu. Tahun 2019, Juli saya lulus S1, kemudian saya belum wisuda S1, saya sudah alhamdulillah dapat wisuda akademik dari Sun Education University untuk menuju Birmingham City University. Sekitar 14 bulan namanya saya menempuh pendidikan S2 di United Kingdom di Inggris. Kemudian tahun 2020 akhir saya pulang dan mendirikan PT Borneo Sentra Nusantara. Insya Allah perusahaan ini bergerak di bidang street food, ada coffee shop, media, dan lifestyle company juga. Mudah-mudahan dalam 3-5 tahun ke depan bisa segera familiar di kancah industri Banjarmasin. Jadi saya juga bersama rekan masih menjalankan coffee shop. Kalau misalkan kawan-kawan pernah di Palima, ada yang tahu di Jalan Ayani kilometer 5 ada Genji Coffee. Ini baru aja 2021, bentar lagi belum ada setahun sih, sekitar bulan Oktober nanti udah 1 tahun. Kita lanjut, kita manusia data yang sudah di seluruh dunia ini, nggak bisa tuh kita ambil satu aja yang ini yang ketika kita dalam organisasi pun kita melihat sosok ideal, aduh siapa ini Robbins et al, siapa ini Sri Same, siapa.
kepemimpinan menurut ini, menurut itu gitu kan. Robbins bilang kemampuan untuk mempengaruhi kelompok. Jujur saya masih sama kalau lagi jadi mencari tahu kepemimpinan menurut orang yang kita nggak kenal orangnya kayak gimana. Justru lebih tertarik kalau misalkan kita melihat sosok-sosok seperti yang ada gambar di sini. Mungkin di gambar huruf A, kawan-kawan ada yang tahu tuh gambarnya siapa? Ya, itu gambarnya Pak Presiden Jokowi. Kemudian di kirinya ada Vladimir Putin, Presiden dari Rusia. Yang C ada Elon Musk, mungkin kalau kawan-kawan tahu mereka mobil listrik, itu dia perusahaannya Tesla sama SpaceX. Kemudian ada yang D tentu saja ya, pendiri Microsoft juga, ya Bill Gates. Yang terus kita lihat ditanya sama Elon Musk, kepemimpinan itu apa? Tugas seorang pemimpin adalah melayani, bukan minta dilayani. Kemudian Bill Gates bilang para pemimpin adalah mereka yang menguatkan dan memberdayakan orang di sekitarnya. Seketika yang tadi tuh pendapat menurut pendapat para ahli Robert dan Shrisem dan House tadi jadi nggak relevan lagi. Saya masih ingat Bu Susi ketika jadi mahasiswa lebih mudah mengingat kata-kata orang yang dikenal yang sudah relevan sekarang, kayak mungkin kata Pak Jokowi kepemimpinan itu seperti ini, mungkin kata Bill Gates, kata Elon Musk, daripada mengingat yang textbook atau yang istilahnya kita lihat ini. Mungkin saya lihat faktornya juga perkembangan zaman membuat kita lebih mudah mengingat apa yang benar-benar kita tertarik dibanding apa yang sebenarnya para ahli itu sudah bukukan melalui bisa jadi disertasi, tesis, atau makalah mereka yang ada di seluruh dunia. Oke, jadi kawan-kawan masih banyak pemimpin di dunia lainnya yang tentunya barangkali kalau di Google melalui sebuah artikel sudah perlukan definisi dari kepemimpinan, tapi saya hanya mengambil di 4 contoh pemimpin dunia yang ini. Mudah-mudahan kalau nanti bisa menambahkan sendiri kira-kira kepemimpinan menurut ahli dalam yang kawan-kawan tertarik lah kira. Jadi selamat teman-teman. Lanjut. Nah, kalau melihat tadi pemimpin dunia, coba diselintas ketika memikirkan sosok pemimpin di Kalimantan Selatan. Cenderung ketika saya tanya ke teman-teman mahasiswa, Kita keluar. Mas Rian? Wah, jaringannya nih. Kenapa nih dia? halo Bu, Ya, halo. jaringan ya Mas. Oh ya, tadi kayaknya di itu. Oke. Kayaknya tadi ada yang nge-record ya. Ya udahlah. Halo Bu, ya. Ya. Ya, oke, izin ya, saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Oke, maaf teman-teman. Ya, kalau dibayangkan siapa yang terlintas ketika mikirkan sosok pemimpin, pasti cenderung mahasiswa. Yang saya tanya waktu itu mengarahkan ke sosok politik. Boleh jadi gubernur, boleh jadi wali kota, boleh jadi kita sebutkan ya di lingkungan Kalimantan Selatan. Mungkin kalau di usaha disuruh tanya siapa pengusaha yang diketahui Kalimantan Selatan, oh langsung arahnya mungkin ke sosok yang ada di Tanah Bumbu. Kemudian sosok ya kita tahu lah siapa, tapi tidak saya sebutkan di sini. Nah, padahal masih banyak beberapa kawan-kawan pengusaha atau istilahnya kawan-kawan yang memiliki kepemimpinan yang tinggi, jam terbang yang tinggi maksud saya, yang berorganisasi, yang kita masih kurang relevan karena usahanya mungkin barangkali belum terlalu familiar dengan kita, karena usahanya barangkali masih ini, padahal sudah mempraktikkan kepemimpinan di organisasi atau institusi yang mereka pimpin. Oleh karena itu, kawan-kawan, bahkan kalau misalkan kawan-kawan tinggal di lingkungan keluarga saja, ada RT misalnya, ada RW, ada lurah, itu mereka juga pemimpin di lingkungan terdekat kita.
Jadi kira-kira kalau dibayangkan pemimpin seperti apa di Kalimantan Selatan yang dibutuhkan, yang paling relevan, yang paling bisa menstimulus kita perkembangan gitu loh ke depan terkait usaha kita ke depan nantinya. Lanjut. Nah, setelah melihat pemimpin yang dari dunia, kemudian kita lihat dari yang Kalimantan Selatan, kita kan jadi bertanya-tanya kepemimpinan ideal itu seperti apa. Kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau menurut Oxford Dictionary juga kepemimpinan ideal itu adalah kepemimpinan yang visioner. Maksudnya apa? Kalau dilihat gambar di kiri kawan-kawan, itu adalah kepemimpinan itu sebenarnya sesimpel seseorang yang bisa mengajak atau memengaruhi orang-orang yang bersamanya untuk bisa beranjak dari poin A ke poin B, dari poin B ke poin C, dan seterusnya. Kenapa dikatakan visioner? Karena saat ini itu belum, atau istilahnya itu ada sesuatu, ada sebuah visi yang ingin diwujudkan dari poin A ke poin B gitu loh. Nah, kemudian dia bersama-sama dengan orang di sekitarnya mewujudkan itu. Oleh karena itu, kalau kepemimpinan tidak visioner, biasanya dia stagnan atau beranjak di tempat. Oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman memimpin organisasi nantinya, atau istilahnya berada di sebuah organisasi yang kurang visioner, maka patut dipertanyakan kepemimpinan dari organisasi tersebut. Halo, Bu Susi, masih bisa didengar ya? Oh, kenapa ini? Halo, Bu. Ya, Mas. Oh ya. Masih, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, kalau dalam konteks kewirausahaan, kepemimpinan itu adalah proses untuk menetapkan dan mencapai tujuan, mengambil tindakan cepat dan tegas saat dibutuhkan, mengungguli persaingan dan menginspirasi orang lain untuk perform di level maksimal. Nah, di sebelah kanan ada gambar Jeff Bezos. Mungkin sempat menjadi orang terkaya di dunia dengan perusahaannya Amazon. Nah, dan Jeff Bezos ini menarik ya. Dia pernah kasih quotes waktu itu, "Be stubborn on the long-term vision, but flexible on the details." Barangkali teman-teman di sini sudah pernah melihat atau udah bosen melihat, saya udah lihat ini di Google atau di Pinterest atau di TikTok atau di Instagram, quotes-quotes kayak gini. Tapi saya harus sampaikan karena kepemimpinan itu bener-bener sesimpel ini gitu loh. Udah pokoknya stick aja udah long term vision kita punya gimana, bakal dicerca, bakal di ini, fleksibel aja sama detailnya. Gampangnya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi juga 2 kurang 1 juga, 3 kurang 1 juga 2, 2 kali 1 juga 2. Jadi detailnya mau kayak gimana, visionnya tetap jelas gitu loh, ke situ. Itu mungkin yang dimaksud dengan Jeff Bezos. Nah, kita 3 menit break dulu. Apabila ada pertanyaan tentang kepemimpinan, silakan boleh dicatat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya juga atau ingin menambahkan nanti di sesi akhir, karena jujur di sini saya juga cuma sharing ya teman-teman. Kalau kawan-kawan ada yang hendak ditakuni atau ada yang hendak ditambahkan dari poin-poin kepemimpinan, silakan, kita terbuka. Mudah-mudahan kita bisa interaktif diskusinya di sini, karena saya juga akan kasih sharing-sharing kepemimpinan, terutama dalam konteks organisasi yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya. Oke, kita break dulu ya. Agak putus-putus suaranya, Mas. Oh iya. Mas Zaki dan Mbak Rizkita. Oke, udah kedengeran ya suaranya? Coba saya cek dulu. Siap, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kita lanjut ya. Oke, nah kita masuk ke topik kedua. Alhamdulillah di sini kita, kenapa ini?
Mbak Ivi Dayanti ya. Mbak, kelihatan ya Mbak ya? Oke. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan. Mungkin kawan-kawan bisa dilihat gambar tiga gambar di kanan. Nah, kalau lihat brand di belakangnya, di bawah ada Mas William Tanuwijaya dengan Tokopedia, ada Mas Menteri Nadiem Makarim, dulunya dia founder dari Gojek, sampai sekarang sih masih. Dan di kiri ada yang tahu, mungkin jarang ya, banyak orang yang nggak tahu, tapi ada beberapa pasti tahu, dia Mas Ferry Yunardi dari Traveloka. Tiga orang ini memiliki karakteristik kepemimpinan yang tentunya berbeda. Alhamdulillah, waktu S1, waktu masih berkuliah dulu, saya sempat mengikuti seminar, baik daring maupun luring dari mereka kala itu. Dan mereka juga merupakan sosok pemimpin yang sangat unik. Ada yang benar-benar ketokohan dalam artian dia ingin dilihat bahwa dia adalah foundernya, dia adalah orang yang memajukan entitas usaha yang ingin diusung visinya lah. Ada yang bergerak di belakang layar aja tapi tahu-tahu menjadi berguna aplikasinya seperti Traveloka. Ada yang ingin memajukan bersama dengan prinsip-prinsip tertentu seperti Mas William Tanuwijaya. Dan tentunya masih banyak sosok-sosok dan masih muda juga yang memiliki karakteristik kepemimpinan. Tapi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, teman-teman. Ini tuh cuma masalah visi. Artinya apa? Karakteristik yang kita butuhkan terkait visi yang ingin kita capai, itu tuh benar-benar dinamis. Artinya bisa aja kita mau idealis, pokoknya harus ini, pokoknya harus ini. Tapi kalau lingkungan sekitar menuntut kita untuk demikian, ya mau nggak mau kitanya yang harus berubah. Dikaitkan dengan kata-kata seperti Jeff Bezos tadi, be stubborn on the vision, tapi flexible on details. Nah mungkin saya bisa kasih contoh tiga orang ini kayak gitu. Mereka benar-benar memiliki visi yang jelas, tapi beda karakternya. Nah, kita masuk di karakteristik kepemimpinan. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan yang umum ya, sebenarnya banyak banget, lebih dari 6 bahkan. Saya bisa sebutkan di sini ada 6 aja, contohnya yang pertama itu otokratik. Maksudnya apa tuh? Itu kepemimpinan yang berperan sebagai penguasa tertinggi dan memiliki otoritas mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh atau gangguan lain. Bahasa gampangnya you do as I say, gitu kan. Mungkin lebih cocok kayak di militer lah. Pokoknya nggak mau bilang, udah pokoknya ikutin aja apa kata aku. Nah biasanya pimpinannya kayak gitu. Kecenderungan perusahaan atau organisasi yang dipimpin dengan pemimpin yang otokratik itu biasanya sifatnya top down. Jadi ada atasan, ada bawahan yang benar-benar kita tuh tahu siapa pemimpinnya. Yang kedua itu demokratik. Kepemimpinan yang memberikan kebebasan pada anggotanya dalam berpendapat, menyampaikan aspirasi, serta mengembangkan bakat dan mempertimbangkan musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakan kepada bawahannya. Nah, yang ketiga ada laissez-faire. Nah, ini gabungan dari otokratik sama demokratik biasanya. Kepemimpinan yang membebaskan bawahannya untuk melakukan sesuatu asalkan tujuan organisasi itu tercapai. Ia menganggap bahwa anggota atau bawahannya sudah paham tentang apa yang harus dilakukan. Biasanya kalau laissez-faire ini cenderung terjadi apabila ada pemimpin yang sebenarnya tuh lembek sih enggak juga ya. Makanya saya bilangnya di antara otokratik sama demokratik. Dia lempeng aja. Nah, yang keempat ada transaksional. Kepemimpinan yang memberikan reward atas struktur performa tertentu yang telah disepakati untuk dicapai. Yang kelima, transformasional. Kepemimpinan yang mengedepankan inovasi, kreasi, dan pengambilan risiko, di mana setiap anggota tim terlibat menghadirkan kreasi serta beradaptasi terhadap segala perubahan. Yang keenam, situasional. Kepemimpinan yang cenderung fleksibel mengikuti situasi di mana pemimpin mengetahui betul karakteristik tiap anggotanya dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik untuk mencapai tujuannya. Dan masih banyak kawan-kawan sebenarnya tipe kepemimpinan yang lain. Di dalam konteks organisasi juga ada beberapa kepemimpinan yang mungkin militeristik, ada yang mungkin saya bisa bilang karismatik juga. Siapa ya karismatik contohnya? Mungkin Barack Obama ya dulu ya waktu memimpin US. Jadi orang-orang tuh benar-benar ngelihat, pokoknya gue bodo amat dia baik atau jelek, pokoknya gue tuh dulu kerja sama Barack Obama misalnya. Atau mungkin di Indonesia ada Raffi Ahmad, Rans ya dengan Rans Entertainment. Gak peduli deh gimana gosip-gosip di luar sana, yang penting gue kerja buat Raffi Ahmad. Itu salah satu yang karismatik, contoh kepemimpinan karismatik. Tapi bisa jadi di belakang layar nggak tahu juga, mungkin dia cukup otokratik,
mungkin dia cukup demokratik, itu cuma scene di belakang layar yang perlu teman-teman tahu di dalam sebuah organisasi pengen jadi pemimpinnya seperti apa. Nah, bukankah pemimpin yang demokratis lebih baik? Belum tentu, teman-teman. Kalau di dalam konteks organisasi, ada kalanya ya transaksional lebih efektif gitu loh. Kemudian kita juga bisa bilang kepemimpinan transformasional itu menghadirkan inovasi-inovasi, contohnya perusahaan seperti Tesla, Jeff Bezos, Elon Musk, itu tuh transformasional dari dulu. Yang dikedepankan inovasi ya, jadi tergantung visinya seperti apa. Balik lagi ke visi kalau masalah kepemimpinan. Kita lanjut. Nah, William Wijaya itu pernah bilang, ketika mimpi kita pikirkan, maka akan berubah jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, maka akan berubah jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, maka berubah jadi kenyataan. William Tanuwijaya ini juga senior saya di BINUS waktu S1 dulu, founder Tokopedia. Dan quotes ini saya ambil dari podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, jadi mungkin Bu Susi, teman-teman di sini, mungkin yang kelahiran seperti teman-teman ya 2000 ke bawah, 1998, 1999 ke bawah itu tuh biasanya mendapatkan dan harusnya sudah lebih mudah mendapatkan informasi dari podcast-podcast yang ada di YouTube. Bahkan ada yang bilang YouTube itu modern university. Jadi benar-benar kalau kita lihat kelas-kelas apa aja di YouTube tuh udah ada, mungkin di TikTok juga, Instagram juga ada, dan semuanya tuh hampir rata-rata tuh gratis. Nah, saya dapat ini tuh dari podcast Deddy Corbuzier yang sedang mewawancarai senior saya ini, William Tanuwijaya. Kenapa saya bilang bisa lebih tahu karakternya lebih dekat melalui kanal podcast Close the Door ya kalau nggak salah, Close the Door dari akunnya Deddy Corbuzier. Ini yang saya yakini gitu kan, saya bisa lihat sosok pemimpin William Tanuwijaya itu hanya ngomong 4 mata sama Deddy Corbuzier, dan luar biasa. Kalau kawan-kawan, aduh seharusnya saya cantumin link Tambah nanti. Tanuwijaya itu semua kita benar-benar bisa lihat. Followernya Mas Dedi nanti tambah ya Mas Rian ya. Bu, kita bisa lihat, boleh Bu, 1 jam itu dia ngomong, Mas William ini ngomong, jatuh bangunnya juga, dan aduh cukup menginspirasi ya kalau kita ngomongin karakteristik kepemimpinan. Di situ kita bisa lihat. Terakhir tentang William Tanuwijaya, saya juga punya teman yang sampai sekarang awet banget masih kerja, dari dulu magang sampai sekarang dia kerja. Kalau Tokopedia bilang semua karyawan itu nakama, itu nama akrabnya. Dia masih nakama di situ. Dia benar-benar awet, dia benar-benar menaiki anak tangga sesuai hierarki di perusahaannya, dan dia bahagia. Padahal banyak yang menawarkan gaji lebih baik, bayar lebih oke, tapi karena benar-benar kepemimpinan Mas William itu cocok dengan dia, jadi dia komit di situ. Kira-kira demikian lah yang bisa saya sampaikan terkait Mas William. Nah, lanjut. Kalau menurut Jack Ma, mungkin kawan-kawan bisa lihat di kiri di sini, Jack Ma ini kan foundernya Alibaba. Dia, kalau ada kawan-kawan yang belum tahu apa itu Alibaba, bayangin Tokopedia, nah tapi ini ada di China. Dan dia sekarang udah jadi perusahaan dunia. Alibaba ini jauh lebih besar daripada Tokopedia. Tapi bahkan dia udah bisa investasi ke salah satu perusahaan yang istilahnya itu tuh di Indonesia kompetitornya Tokopedia, yaitu Lazada, melalui perusahaan Tencent ya kalau nggak salah. Dia mengakuisisi, pokoknya Jack Ma ini jauh lebih ngeri lagi nih mainnya nih orang. Tapi kalau kita kulik-kulik di Google siapa nih Jack Ma, ini bisa satu SKS sendiri Bu, ini bisa 1,5 jam sendiri kita ngomongin tentang beliau. Jadi kawan-kawan bisa dicari aja nih Jack Ma ini siapa. Tapi kalau saya rangkum sedikit, dia ini seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Ibarat gelas dia nggak pernah menuhin tuh airnya. Dia ini adalah orang yang ketika hendak mendirikan perusahaan, dia kumpulin tuh 24 orang temannya, dia diskusikan perencanaan, 23 temannya bilang enggak katanya. Dia nggak mau melanjutkan. Jadi dia cuma bertahan dengan 1 partner waktu itu. Tapi karena dia seseorang yang visioner juga, akhirnya selama 3 tahun ya kalau nggak salah, kalau ceritanya kayak gitu ya, revenue-nya itu 0. Dia bikin Alibaba ini sama sekali nggak ada pemasukan, hanya email-email aja dari orang. Kayak, "Makasih ya Mas Jack Ma, ini website-nya sangat membantu." Dulu website ya, tahun 1998 dulu. "Makasih Mas Jack Ma, ini sangat membantu website-nya," gitu aja. Sampai akhirnya ada boom, ada investor yang mau masuk, and then mereka IPO tahun 2002, dan udah jadi sebesar sekarang nih.
Kira-kira kayak gitu sih. Makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan, selalu ketika bicara di kesempatan manapun, bisnis itu kan nomor satunya bukan modal. Tapi betul modal memang membantu gitu loh. Nah masalahnya kalau hari ini ada 2, 3, 4, 5 miliar, teman-teman mau apa? Nah itu yang harus dipikirkan. Kalau kita udah ada mau diapain nih duitnya nih? Kalau misalkan ada tiba-tiba rezeki, orang mau dana inteng, kita mau ngapain? Nah mau usaha kita ini mau dibikin seperti apa. Nah, kira-kira itu sekilas tentang visi dan William Tanuwijaya dan Jack Ma tadi lah kira-kira. Nah, kita masuk karena udah tahu karakteristik kepemimpinan itu seperti apa aja, kita mencari apa itu ciri pemimpin yang efisien dan efektif. Efisien maksudnya adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, efektif maksudnya adalah kemampuan memilih tujuan atau sasaran yang tepat. Bisa dilihat di gambar di kanan. Efisien itu maksudnya dari 5 percobaan, kita tuh fokusnya ke proses. Pokoknya kita bisa kena aja dulu targetnya gimana. Itu adalah efisien. Kalau pemimpin yang efektif, dia tuh fokus ke dalam satu tujuan aja, sekali tembak bahasanya dia langsung gol. Nah, itu tentunya membutuhkan pengalaman, membutuhkan keberanian, tentu juga membutuhkan apa sih istilah jam terbang yang tinggi ya untuk bisa menjadi efektif. Karena apa? Dalam konteks organisasi yang kita hadapi ini adalah orang gitu. Dan orang ini punya sifat dan sikap yang berbeda-beda. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, ada kalanya kita perlu tahu menjadi tipe pemimpin seperti apa. Apakah yang autokratik tadi atau yang karismatik atau yang mungkin kita pengen menjadi yang license fire, transaksional, tergantung kira-kira kita mau jadi seperti apa. Yang jelas, ciri pemimpin yang efisien dan efektif itu tidak bisa ditentukan mana yang lebih baik, apakah menjadi efisien atau mana yang lebih baik, apakah menjadi efektif. Dalam konteks organisasi, kita bisa lihat tujuan organisasi ini apa, apakah penting untuk menjadi efektif, apakah penting untuk menjadi efisien, kira-kira yang mana yang lebih relate dengan kita, fokus aja untuk menjadi yang seperti itu. Contoh kalau misalkan kita ingin menjadi pemimpin efektif dan efisien, gunanya buat apa? Ketika ada pendanaan masuk sekitar 1 miliar sampai 1,5 miliar, ada gunanya kita bisa menjadi pemimpin yang efisien, memaksimalkan budget untuk operasional, memaksimalkan budget untuk cost of goods, COGS, HPP misalnya, maksimalkan produk untuk inovasi. Nah, kira-kira kalau kita menjadi orang atau pemimpin yang efisien, itu kita bisa memiliki kemampuan untuk memaksimalkan margin dari produk yang kita inginkan. Kira-kira dalam konteks wirausaha kayak gitu. Nah, seperti yang saya singgung juga di awal, Superman versus Super Team. Kalau misalkan teman-teman lihat Gojek, mungkin yang dikenal cuma Nadiem Makarim, tapi nggak banyak yang tahu bahwa dia punya teman-teman, rekan-rekan, founder lainnya. Ada Mas Andre Sulistyo sama Kevin ya, kalau nggak salah namanya. Kevin siapa deh namanya? Saya lupa. Kevin Aluwijaya. Yang rata-rata sekarang mereka udah jadi CEO-nya GoPay juga, ada yang juga ini. Bahkan sekarang Gojek kan sudah gabung sama Tokopedia-nya Mas William Tanuwijaya tadi. Kalau saya lihat di sini, kebutuhan akan growth dari perusahaan yang mereka bangun, itu tuh udah memunculkan stigma bahwa perusahaan ini tuh too big to fail. Gojek sama Tokopedia ini udah nggak bisa dibiarkan lagi nih gagal, karena sudah terlalu banyak lapangan pekerjaan. Bahkan saya berani bilang, ekonomi UMKM di Indonesia khususnya itu tuh ditopang oleh satu platform ini nih, yaitu Gojek sama Tokopedia. Saya lihat di sini sosok Nadiem Makarim yang sekarang sudah menjadi Menteri Kebudayaan, saya melihatnya benar-benar perjalanan yang luar biasa ya. Bahkan Mas Andre sama Mas Kevin itu sekarang bilang kita baik-baik aja gitu loh tanpa Nadiem. Bahkan kita bisa merger, bisa memajukan perusahaan ini jauh lebih besar. Nah itu balik lagi ke topik yang kali ini, karakteristik kepemimpinan mau sehebat apapun pemimpinnya, tetap membutuhkan super team. Dan tim yang baik itu tuh bukan tim yang orang-orangnya hebat di dalamnya. Justru tim yang baik itu adalah tim yang bertumbuh bersama seiring berjalannya waktu. Gimana caranya bisa bertumbuh? Ya tadi, menjadi efisien dan menjadi efektif. Gimana caranya biar bisa jadi efisien sama efektif? Kita ketahui dulu pengen jadi pimpinan seperti apa yang lebih baik di perusahaan ini. Apakah yang transaksional kah? Apakah yang demokratis kah? Tapi tentu saja belum tentu yang demokratis bisa dibilang organisasi atau kepemimpinan yang lebih baik gitu loh. Karena biasanya yang demokratis itu birokrasinya lamban, tunggu pendapat ini dulu. Kalau misalkan mau meeting atau mau apa, tunggu semua full dulu, tunggu quorum dulu, tunggu ya pokoknya kayak gitulah. Nah, ada kalanya
kan yang cenderung militeristik, otokratik itu jauh lebih baik. Udah pokoknya kita A, udah kita maju aja, udah kita tinggal aja, udah kita gini aja. Jadi pace sama growth-nya lebih baik. Kira-kira demikian yang ya saya ingin. Nah, di sini ada juga Belbin's team role. Kalau tadi kita ngomongin karakteristik pemimpin, nah sekarang kita ngomongin karakteristik tim. Kira-kira di dalam sebuah tim, ketika kita udah berada di organisasi, ketahui dulu diri teman-teman itu seperti apa. Dulu ketika saya bersama 2-3 rekan saya ngebangun roti panggang, secara nggak sadar ketika saya memahami Belbin's team role, saya tahu, oh teman saya ini team worker nih, teman saya ini resource investigator nih, teman saya ini shaper nih, dia orangnya cenderung kayak gini, dia orangnya cenderung kayak gini gitu loh. Nah, mengetahui Belbin's team role ini benar-benar membantu kita untuk mengetahui, oh ternyata karakter dia kayak gini nih, karakter dia kayak gini. Membantu kita ngebaca orang, sama ngebantu kebutuhan tim kita. Nah, kira-kira Belbin's team role tuh kayak gitu. Contoh nomor 1, plan. Kita singkatannya PL ya. Ternyata ada kita punya orang atau tim kita, dia ini orangnya kreatif, imajinatif, pokoknya hal yang tidak umum lah. Menyelesaikan masalah-masalah yang sulit, dia tahu nih caranya kayak gimana. Tapi biasanya orang yang PL ini, dia punya kelemahan. Dia pelupa, dia lemah dalam komunikasi, dan kurang perhatian terhadap hal praktis. Nggak selalu, tapi biasanya kayak gitu. Nah, yang kedua ada resource investigator. Ini orangnya ekstrovert, antusias, komunikatif, suka mencari peluang dan mengembangkan kontak, link-link lah. Ini ada nih orang-orang yang kayak gini biasanya dalam sebuah tim. Apakah yang PL lebih baik dari yang RI gitu loh? Apakah resource investigator lebih baik? Enggak. Ini tuh kita ngebaca karakter orang, karakter istilahnya di dalam tim kita tuh, ini ada orangnya kayak gini nih. Nah, nanti kita tergantung mengembangin atau menggunakan orang ini ditempatkan di mana. Nah, kira-kira dalam konteks organisasi kayak gitu. Dan tentunya apa namanya resource investigator ini ada punya kelemahan dari pengalaman saya, orang-orang ekstrovert ini biasanya kelemahan itu terlalu optimis. Dia punya target, oh kita jual sekian 2.000 botol hari ini terjual, tahunya nggak nyampe 100 kan, jadi dia down dan lain sebagainya. Nah, ada CO, koordinator, ada juga orang yang dewasa, percaya diri, pimpinan yang baik, menentukan sasaran, mendorong pengambilan keputusan. Pokoknya ini orang super bijak lah, ada yang kayak gitu. Ada yang SH atau shaper, dia menantang, dinamis, tumbuh dalam tekanan, memiliki tekad dan keberanian dalam menyelesaikan hambatan-hambatan. Walaupun orang yang SH ini biasanya kelemahannya itu mudah diprovokasi, gitu. Orang-orang seperti ini. Kemudian ada monitor evaluator, berpikir kritis, kontrol atas diri sendiri, strategis, mampu membuat keputusan, melihat semua kemungkinan, menilai secara akurat. Ada juga tuh orang-orang tipe-tipe cukup analitis. Dia bisa melihat oke, kayaknya bagusnya kayak gini deh, bagusnya kayak gini deh, bagusnya kayak gini deh. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu tuh kelemahannya itu kurang menginspirasi sama skeptis. Belum apa-apa, belum mulai dia udah tahu resikonya kayak gimana. Dia cenderung. Tapi orang kayak gini juga bagusnya dia bisa bikin kita hati-hati. Tapi hati-hati bos, hati-hati men, hati-hati bro, hati-hati sis. Nanti kayak gini nih. Nah, itu kelemahannya dia cenderung skeptis, bikin semua orang yang tadi keputusannya yang optimis malah jadi mundur lagi. Biasanya orang itu kayak gitu. Ada yang team worker, dia kooperatif, sederhana, cepat mengerti, diplomatis, fleksibel, mampu mendengar, pokoknya menenangkan tim lah. Nah, tapi ada juga nih kelemahannya team worker. Kelemahannya dia ini mudah terpengaruh. Ada satu aja yang cukup vokal, masa mikirnya kayak gini, masa kayak gitu. Nah, dia berubah lagi pemikirannya, cenderung berubah-ubah. Pokoknya kayak gitulah, sampai implementer, complete finisher, spesialis, teman-teman bisa baca di sini. Saya udah share PPT-nya sama Bu Susi, mudah-mudahan nanti Bu Susi bisa dibagi ke teman-teman, karena ini cukup berguna, bukan cuma sebagai pimpinan, tapi ketika kita memulai usaha, atau yang udah jalan usahanya teman-teman, itu bisa dilihat lagi tuh, yang punya karyawan, atau yang punya tim, yang punya partner, dilihat lagi partner gue ini kayak gimana nih orangnya nih. Nah, akhirnya bisa dilihat kayak gitu. Kalau dilihat dari diagram gambar di kiri, ini teman-teman bisa dilihat di sini kan dari yang tadi PL, RI, CO, SH itu bisa dibagi. Oh, ini orangnya cenderung sosial, ini orangnya lebih ke action nih, ini orangnya lebih ke thinking. Membantu kok, sangat membantu untuk memahami tim kita itu seperti apa. Lanjut. Nah, di kanan itu ada Mas Menteri Bahlil Lahadalia. Dia tuh selalu mengedepankan bahwa organisasi itu adalah wadah menumbuhkan karakteristik kepemimpinan. Saya paling suka quotes-nya dia pimpinan HIPMI waktu saya pertama masuk itu 2017, dia masih jadi ketua umum.
di pusat di Jakarta. Pengusaha itu ada 3 macam, pengusaha by nasab, pengusaha by nisab, tapi yang kita butuhkan adalah pengusaha by design. Maksudnya pengusaha by nasab apa? Nasab artinya dia dari keturunan, dari keluarga, ya itu udah bagus tuh, dia tinggal melanjutkan. Kalau by nisab, syukur-syukur kalau jadi pengusaha, bisa dihitung garis tangan gitu loh. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia ini yang kita butuhkan itu adalah pengusaha by design. Maksudnya pengusaha yang apa? Pengusaha yang istilahnya bisa dikembangkan, pengusaha yang istilahnya itu bisa dipupuk, pengusaha yang istilahnya itu bisa dimatangkan di dalam organisasi. Nah, ini luar biasa bagus upaya dari teman-teman IBT ULM ya Bu ya, Wirausaha Merdeka ini, karena kawan-kawan bisa dapat kesempatan untuk melihat gimana sih cara bikin proposal bisnis, gimana sih caranya bikin kayak gini, gimana sih caranya kayak gini. Karena tanpa organisasi itu tuh benar-benar sulit untuk maju. Organisasi ini tuh wadah untuk mematangkan lah, kalau saya bilang selain bisa berjejaring, juga bisa menumbuhkan karakteristik kepemimpinan dengan melihat secara langsung pemimpin seperti apa nih orang. Gitu loh. Terakhir, Mbak Halila Hadalia ini juga sebelum jadi Menteri Investasi, dia cukup aktif di pengurus besar HMI, kalau nggak salah di pusat, sama jadi ketua HIPMI ya. Dia orang Maluku apa Papua ya? Papua kalau nggak salah. Dia orang Papua, sekarang dia udah jadi menteri. Jadi cukup menginspirasi menurut saya, pengetahuannya dia, cara dia memimpin organisasi, cara dia mempengaruhi kawan-kawan, pokoknya luar biasa. Saya yang paling berkesan adalah beliau ini. Lanjut. Oke, kita 3 menit break dulu kayak tadi. Apabila ada pertanyaan tentang karakteristik kepemimpinan, silakan teman-teman dicatat terlebih dahulu. Kira-kira kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau apa, itu dicatat dulu sebelum kita masuk ke sesi yang Oke, 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Lancar, cukup jelas. Lancar kok, Kak. Tiurma Lumban Raja, mohon apakah suara pematerinya terputus? Mungkin jaringan saya salah. Lancar kok, Kak. Oh, thank you Muhammad Zaki. Thank you Fadli. Thank you Rizkita Aprihana Ridani. Oke. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Susi ya, suaranya. Iya Mas, udah Mas. Tadi sudah kepemimpinan, tadi sudah karakteristik kepemimpinan. Nah, sekarang kita masuk ke etika bisnis. Artinya sekarang kita udah mulai mengkerucut. Mudah-mudahan 20-30 menit ke depan teman-teman bisa mengetahui etika bisnis. Karena sekarang udah masuk ke arah kewirausahaannya. Sebelum masuk, boleh teman-teman lihat di kanan. Ada Mas Deddy Corbuzier, ada Pak Haritano, ada Mas Raffi Ahmad, sama Mas Rudi Salim ya, kalau mungkin teman-teman familiar. Nah, ini menurut saya pengusaha yang saya ambil contoh gitu ya, orang yang sudah punya bisnis lintas generasi. Mungkin yang paling muda ada Mas Raffi Ahmad sama Mas Rudi Salim dari gambar ini. Nah, yang pengen saya tonjolkan di sini, orang-orang ini memiliki usaha, terutama di bidang media ya teman-teman, dengan kanal dan audiens yang berbeda. Mas Haritano dengan MNC, sudah dari dulu sejak kita kecil, saya sudah tumbuh bersama RCTI, bersama MNC dengan program-programnya. Mas Deddy Corbuzier yang dulu sering di TV, sekarang udah punya account YouTube sendiri. Nah, sekarang ada Mas Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment, Mas Rudi Salim, kalau nggak salah dia perusahaan Prestige Auto Dealer deh, dia jualan mobil ya kalau nggak salah. Nah, tentunya orang-orang di sini nggak mungkin bisa sampai sekarang tanpa mengetahui etika bisnis yang benar. Apa tuh maksudnya etika bisnis? Dan kenapa orang-orang ini bisa mencapai level tertinggi dari karir mereka dalam tanda kutip, mungkin bisa jauh lebih baik lagi, itu tentunya karena mereka memiliki pengalaman dealing atau istilahnya bisnis dengan banyak orang. Nggak kayak sekarang kita lihat enaknya aja, pasti udah banyak suka dukanya. Etika bisnis itu adalah tata cara ideal pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas secara universal dan secara
ekonomi atau sosial, serta penerapan yang menunjang tujuan tertentu. Nah, itu kata satu ahli Nuslik namanya. Ini menurut saya yang paling relate. Kalau kita ngomongin etika bisnis, yang ada di benak saya gitu, yang wajib disampaikan, itu tuh ada culture, ada lobby melobi, ada nego, ada rules atau aturan-aturan. Nah, 3 gambar sebelum ini, yaitu Mas Raffi Ahmad, Mas Rudy Salim, Mas Deddy Corbuzier, dan Mas Haritano itu pastinya sudah menguasai itu culture di Indonesia, bisnisnya seperti apa. Kalau ngelobi-lobi itu seperti apa. Negosiasi, kemudian peraturan-peraturan di Indonesia itu seperti apa. Dan di dalam organisasi, tentunya kita bakal dimatangkan. Hanya dengan kita bisa masuk organisasi, kita bisa tahu gitu etika bisnis itu seperti apa. Nah, contoh, kayak Mas Deddy Corbuzier, nggak mungkin ya kalau nggak join Trans 7 kala itu dengan programnya hitam putih, kalau saya nggak ingat. Nggak mungkin dia bisa mengembangkan kanal YouTube yang super besar seperti sekarang menurut saya audiensnya. Bahkan ada yang bilang itu jadi salon para politisi tiap kali mau klarifikasi. Nah, tapi kan kita nggak, kalau kita bedah lebih jauh, dia melihat ada culture orang Indonesia yang selalu suka dengan tren-tren terkini gitu loh. Nah, di situ Mas Deddy Corbuzier melihat peluang masyarakat Indonesia yang sudah mulai beralih dari TV ke YouTube gitu loh. Begitu pula dengan Mas Raffi Ahmad yang dulu dengan kontroversinya selalu menumbuhkan nama dia di kancah media gitu loh. Kemudian kalau kita ngomongin etika bisnis, kita juga ngomongin cara ngelobi itu gimana. Nah, ada yang menarik teman-teman, kenapa disebut lobby? Karena kalau teman-teman tahu di setiap hotel-hotel itu pasti ada lobby kan. Nah, disitulah biasanya tempat terjadinya negosiasi, lobby melobi secara informal, orang-orang dadat ya. Nah, ada beberapa juga lobby-lobby tertentu atau etika bisnis yang kita pahami, yang hanya bisa kita pahami kalau kita berorganisasi. Contohnya kalau misalkan di Indonesia, biasanya lobby-melobi itu terjadi ketika jam makan siang, atau jam makan malam, atau terkadang lobby-lobby terjadi ketika kita ngopi. Ayolah mas, ngopi dulu mas, kita ada proposal nih. Ayo mas, kita mau pitching dulu nih, ada waktu free buat ngopi. Nah itu di Indonesia itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Inggris, tuh orang nggak suka tuh ngomongin bisnis ketika makan siang atau ketika ngopi. Dia cenderung lebih suka datanglah ke kantor kita, datanglah ke kantor saya. Seakan-akan kalau nggak punya kantor, itu artinya teman-teman belum bisa tuh dibilang bisnis yang legit atau bisnis yang ini. Itu kalau di Inggris. Mungkin agak beda ya kalau di Jepang. Kalau di Jepang itu tuh benar-benar harus yang, tolong dikoreksi kalau salah ya, barangkali teman-teman ada yang pernah berbisnis di Jepang. Dia sangat mengedepankan kartu nama. Mungkin sekarang WhatsApp, tapi saya nggak tahu. Sampai sekarang saya pernah berurusan sama orang Jepang, dia masih memegang kartu nama. Ini kartu nama saya, boleh tukar kartu namanya. Seakan-akan ada hierarki tertentu sebelum memasuki proses negosiasi atau lobby melobi. Nggak serta-merta kayak kita orang Indonesia yang sangat akrab. Oh, tukeran WA dong. Wah, kalau di situ WA itu sangat personal gitu loh. Walaupun fiturnya bisa ngirim-ngirim dokumen, file, atau apalagi Instagram, apalagi TikTok. Jadi gimana orang-orang? Makanya ada email gitu loh. Nah, etika bisnisnya orang-orang send me your email gitu kan, I'll send you an email kata. Jadi kayak bakal berbisnis itu melalui email. Nah, mungkin ya kalau dari yang saya lihat, karena email nggak ada ketahuan tuh online, nggak ada ketahuan tuh di read, nggak ada ketahuan tuh apa, itu bisa jadi seperti itu. Tapi cuma orang sana itu budaya yang tahu. Lain halnya dengan di China, kalau di China itu harus benar-benar dijamu, mungkin minum teh, atau mungkin, mohon maaf, minum minuman keras, alkohol, jadi dia dijamu dulu, silakan diminum dulu, dituangkan. Nah, itu lobby-melobinya itu kayak gitu tuh. Tapi itu balik ke budaya, artinya tergantung negaranya, tergantung di mana kita mau melakukan bisnis, tergantung etika dari suatu tempat yang kita ingin lakukan bisnisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman suatu saat memiliki bisnis di luar negeri, nggak harus di Indonesia, bisa dipelajari terlebih dahulu. Jangan cuma seakan-akan, makan siang dong, ini dong. Nah, karena beda culture orang-orang dalam melakukan praktik-praktik bisnis. Lanjut, sorry. Nah, kalau kita ngomongin etika bisnis, aduh, sebenarnya ini saya dapatnya kalau nggak salah textbook ya, kalau nggak salah saya juga lihat di materi saya di modul saya waktu kuliah. Etika bisnis itu nggak jauh-jauh dari reliability, morality, responsibility, trust, behavior, principle, relationship, choice. Yang bisa saya sampaikan atau bisa sharing ketika kita berbisnis di sini, semua hal ini gitu ya, semua hal-hal yang textbook sifatnya, itu tuh nggak bisa diterapkan
kalau misalkan teman-teman nggak tahu tuh maknanya tuh apa. Contoh kalau kita ngomongin trust, ada orang yang value-nya mengedepankan trust gitu loh. Nggak penting lah behavior-nya gimana, aduh lu nggak usah baik-baik deh sikapnya sama gue katanya. Yang penting gue percaya sama lu oke katanya. Kita jalan di bisnis. Ada yang orang-orang kayak gitu dalam berbisnis. Ada juga beberapa yang kawan-kawan tahu, mungkin cenderung mengedepankan relationship. Oh, kita ngopi dulu, kita jalan dulu, kita kenal dulu. Saya undang Anda makan malam ke rumah saya kenalin keluarga dulu. Kalau nggak saya pernah punya rekan bisnis orang India, dia nggak mau berbisnis kalau dia belum kenal keluarganya siapa, belum diundang ke rumahnya, belum deket. Sedangkan itu berbeda dan sangat berbanding 360 derajat dengan orang-orang di US, di Amerika. Dia nggak mau, ngapain lo ke rumah gue, kita kan mau bisnis, bukan mau berteman. Jadi berteman dengan berbisnis itu beda. Sedangkan kita di Indonesia, Ikam kawan aku, jadi kita bisnis bimbai, ya Ikam kenal aku. Nah, terkadang di dalam ethical bisnis perlu kita tarik garis, yang mana pertemanan, yang mana hubungan atau istilahnya berpartner atau berbisnis. Oleh karena itu, nggak ada tuh textbook atau teori yang perlu kita pegang atau menjadi prinsip kayak reliability, morality, karena itu semua tergantung orangnya, tergantung bisnisnya, tergantung visinya. Mau jadi seperti apa nih bisnis barangnya. Contoh saya sama partner saya cuma mengedepankan trust sama responsibility. Kalau ada masalah kita tanggung jawab bareng-bareng, ya kita saling percaya. Gitu. Nah, kira-kira demikian. Kalau lanjut, dalam etika bisnis, kita sangat-sangat harus membedakan bedanya pedagang sama pebisnis. Nah, apakah jelek pedagang? Apakah pebisnis lebih baik? Atau apakah pedagang lebih baik? Gitu kan. Dua kata ini dua hal yang berbeda, tapi proses atau kegiatan dilakukan sama, yaitu berwirausaha. Kalau seorang pedagang itu biasanya menganggap konsumen itu sebagai pembeli. Maka itu pedagang akan berusaha untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya, mendapatkan keuntungan. Lain halnya dengan pengusaha atau pebisnis gitu ya. Mereka lebih menjaga hubungan baik dengan konsumen, berusaha memberikan harga terbaik kepada konsumen dengan harapan konsumen puas, menjadi pelanggan setia, kasih bundling, ngumpulin email, inovasi produknya. Nah, tapi teman-teman, ini saya ngomongin dalam konteks wirausaha, apakah harus jadi pebisnis gitu loh. Apakah harus mentitelkan dirinya sebagai entrepreneur atau CEO kalau ada yang naruh di bio Instagram atau bio ini. Makin dalam kita pelajarin, saya pelajarin juga yang mau saya sharing adalah kalau kita cuma jago jualan pisang, kayak gambar di kanan, tapi kita nggak jago bikin pisang keju misalnya, ya udah jualan pisang aja gitu. Kenapa? Selama bisnisnya konstan, jalan, marginnya aman, ngapain repot-repot gitu bikin pisang keju. Ngapain repot-repot cari packaging, cari vendor susu kental manis atau vendor kejunya misalnya, atau vendor ini, ngapain capek-capek. Udah, make it simple aja, jualan pisang. Nah, tapi gimana caranya scale up? Kita tuh udah jadi pebisnis secara nggak langsung. Kalau misalkan core kita jualan pisang, tapi ternyata pisang kita nih di Banjarmasin misalnya, barangnya tuh ada sampai ke belahan negara dunia lain. Misalkan kita nge-ekspor nih pisang kita. Atau misalkan jualan kopi, kita nge-ekspor nih kopi kita. Jadi nggak perlu capek-capek jadi pebisnis. Kalau jadi pedagang cukup menguntungkan. Ada kawan-kawan juga yang berpikir, ini tuh pedagang, dia nih ini pedagang, aku nih pebisnis. Seakan-akan pebisnis itu lebih mulia. Enggak, itu tuh salah gitu loh. Yang harus ditekankan di sini dalam berwirausaha, itu tuh secara ekonomi, apakah kita memberikan impact kepada orang. Nah, kalau dari sisi kapitalis ya, kalau di Amerika, itu tuh cenderung yang menang itu adalah yang bisa beating the kompetitor gitu loh. Siapa yang lebih baik secara pasar bebas gitu kan, yang lebih baik itulah yang akan menang. Nah, ini yang mau saya omongkan, di dalam bisnis itu cenderung kapitalis. Tapi kalau impact-nya nggak diperhatikan, maka kita akan buta terhadap segala perspektif. Kalau misalkan jadi pedagang tapi berhasil membuka lapangan pekerjaan sebanyak 3-10 orang, itu jauh lebih impactful daripada pebisnis yang ternyata cuma bisa menggaji 3 orang misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari perspektif lain juga, seorang pebisnis itu jauh lebih menarik minat investor
karena dia berhasil menghasilkan value yang lebih. Katakanlah dia berhasil dari jualan pisang keju, ternyata dia berhasil mengumpulkan data atau email atau data-data pribadi orang gitu loh. Atau mungkin bisa jadi dia bisa memiliki community yang tadinya jualan pisang keju, ternyata ini orang berhasil punya pecinta pisang keju misalnya. Nah, ini yang dibilang pebisnis, selalu memiliki value. Tapi ada orang yang mau ribet, ada orang yang nggak mau ribet. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Semuanya dalam konteks usaha, ya dalam konteks berwirausaha, mana yang lebih impactful dan sesuai dengan visinya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam etika bisnis ini. Kita lanjut. Nah, gambar di kanan, ini benar-benar menggambarkan topik terkait etika bisnis, yaitu lobby taktis dan negosiasi. Apa itu lobby? Lobby itu secara informal bisa dibilang tuh upaya persuasi, mengajak atau upaya untuk merubah persepsi sehingga pihak lawan mau mendengarkan dan mengakomodir. Kemudian ada negosiasi yang secara formal bisa dikatakan kegiatan atau upaya kedua belah pihak memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Kata kunci dari lobby sama negosiasi, biasanya lobby itu persuasi. Kalau negosiasi itu tuh win-win solution, artinya gimana caranya supaya semuanya sama-sama menang. Gambar di kanan adalah Pak Khairul Tanjung, pemilik Transcorp, dan sekarang lagi ngebikin Alobank. Dan di bawahnya ada Mas Donald Trump ya. Kita tahu sebelum jadi Presiden Amerika, dia juga seorang pebisnis ulung, dan saya bisa bilang dari biografinya juga negosiator yang handal. Tanpa mengetahui karakteristik kepemimpinan, tanpa mengetahui culture atau budaya, lintas industri, gimana lobby, gimana negosiasi, maka akan sulit menjadi pengusaha atau istilahnya pebisnis atau berwirausaha dengan benar. Mas Tanjung dalam suatu seminar pernah bilang, saking seringnya dia dibohongin orang, ketika orang ngelobi atau nego, dia tuh udah tahu duluan nih orang mau bohongin gue nih. Dia pernah bilang kayak gitu. Tapi masalahnya adalah gimana cara tahu ngelobi yang baik, negosiasi yang baik, kalau misalkan kita nggak berorganisasi atau dimatangkan di dalam situ. Sulit sekali mendapatkan ilmu untuk ngelobi atau negosiasi kalau misalkan kawan-kawan di sini hanya fokus menjalankan bisnis, kemudian hanya bisa berdoa supaya nggak dibohongin. Padahal kita banyak bisa belajar dari orang-orang yang terdekat dengan kita, pengalaman kawan-kawan, di ini gimana orangnya, baik apa enggak. Mungkin testimoni, kita bisa belajar dari komen-komen orang di sosial medianya, kita bisa belajar dari reviewnya. Intinya kalau sebelum ngelobi, lakukan riset. Sebelum negosiasi, lakukan riset. Riset singkat, nggak perlu terlalu mendalam, sebelum melakukan lobby-melobi. Nah, ada pengalaman saya waktu belajar juga di Inggris, sebelum melakukan lobby, itu kita ketahui dulu siapa yang mau kita lobby, apa preferensinya, apa yang dia suka. Ajak ajak dia untuk ngomongin hal yang dia suka dulu. Mungkin kalau di YouTube itu clickbait ya. Kita ngajak lihat dulu dari thumbnail-nya, dari gambarnya, dan kasih dia alasan lobbyan kita, gitu, negosiasi kita. Jangan cuma straightforward, aku maunya ini. Nah, itu secara etika bisnis itu nggak benar. Nggak memikirkan gitu, negosiasi kedua belah pihak yang menang gimana. Ada banyak hal-hal taktis, istilahnya lobby tertentu yang sebenarnya bisa dipelajari kalau hanya dengan kita berorganisasi. Oleh karena itu, secara etika bisnis, teman-teman bisa melihat apabila sosok-sosok yang lebih berpengalaman secara jam terbang, maka dia bisa melihat, maka dia bisa ngajarin atau istilahnya bercerita atau ngebagi pengalaman. Lobby dia gagal, lobby dia berhasil, lobby Pak ini, Ibu ini, Ibu ini. Nah, itu tuh hanya bisa didapatkan dari pengalaman teman-teman yang satu organisasi bersama kita. Kira-kira demikian. Oke, ini ada perangkat sama etika berbisnis. Yang pertama, tentu kita harus memegang teguh integritas dan kejujuran. Itu penting banget. Kalau dari awal udah nggak jujur, maka kita bisa dibilang nggak beretika. Maka kalau nggak dibilang integritas, maka bisa dibilang nggak beretika. Tapi itulah bisnis. Yang kedua, ada kartu nama. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan WhatsApp ya. Kalau kita di Indonesia, tukeran WhatsApp dong daripada tukeran kartu nama. Ada juga LinkedIn, mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media. Cukup berguna juga kalau mencari orang-orang yang sejawat, rekan-rekan sejawat. Yang ketiga tentu ya tepat waktu. Tepat waktu itu penting dalam etika berbisnis.
bukan karena culture Indonesia ngaret apa gimana, tapi lebih menunjukkan oh kita tuh punya etika gitu. Yang keempat adalah elevator pitch atau pitch deck. Nah, ini cukup menarik. Saya pernah kasih seminar tentang ini juga. Elevator pitch ini adalah bayangin elevator atau lift, sebuah lift. Kita ketemu investor. Rata-rata lift itu paling lama 30 sampai 60 detik. Nah, elevator pitch maksudnya adalah di dalam lift tersebut kita bisa ngejelasin keseluruhan bisnis kita itu apa. Contoh kamu jualan kopi, ya udah 30 detik jelasin bisnis kamu ini apa, kamu mau ngapain dengan kopinya, visi kamu seperti apa. Nah, itu maksudnya elevator pitch. Kalau pitch deck itu biasanya PowerPoint atau istilahnya template kita yang selalu kita bawa, biasa di dalam flash disk. Kali-kali ada investor yang tertarik, langsung kita kasih the pitch deck kita. Rata-rata bisa disimpan dalam bentuk PDF di handphone, jadi kalau ada udah dapat WhatsApp-nya orang, kita langsung kirim bisnisnya kita. Proposal berjalan lah, kalau kita bahas gampang ya. Nah, elevator pitch itu penting, ada skill-skill tertentu, teman-teman boleh searching juga, gimana cara meningkatkan pitching kita, cara pitching kita, elevator pitch-nya itu, biar kalau misalkan teman-teman suatu saat ketemu investor, itu tuh bisa tahu gimana sih pitching yang baik, gimana sih cara ngejelasin bisnis kita. Kalau kita nggak bisa menjelaskannya dalam waktu 1 menit, itu gimana? Nggak banyak orang yang mau mendengar bisnis kita, atau bisa dibilang peduli gitu loh. Kamu mau apa ya, kita nggak peduli gitu loh. Kira-kira kayak gitu sih. Ya, networking via organisasi, kita udah hampir di ujung ini. Saya cuma bisa bilang ada banyak wadah-wadah untuk mematangkan dalam skill kita dalam berwirausaha. Contohnya ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, saya masih tergabung di situ, regional Kalimantan Selatan. Ada Kadin Indonesia yang tadi malam baru musyawarah provinsi di Kalsel. Ada Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, ada Apindo juga, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia saat ini masih dipimpin Pak Mardhani Haji Maming, orang Banjarmasin juga. Kita doakan beliau mudah-mudahan lancar. Kemudian ada Kadin Indonesia juga, saat ini masih dipimpin Pak Arsyad Rashid, beliau kemarin baru juga ada di Banjarmasin. Kemudian ada Jaringan Pengusaha Nasional yang mimpin ini Pak Bayu Priawan, yang punya generasi kedua atau ketiga yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Yang keempat ada Pak Haryadi Sukamdhani kalau nggak salah, Apindo ini pemimpinnya. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait networking via organisasi. Saya nggak perlu bicara banyak, sudah saya jelaskan, dan Ibu Susi juga sudah menyampaikan tadi perihal organisasi. Penting sekali untuk networking bukan cuma berjejaring, tapi kita bisa tumbuh bersama rekan-rekan yang suportif, nggak selalu sih, selalu suportif, yang sama, dan kita bisa belajar banyak dari senior-senior, mentor, walaupun di dalamnya kita masih terpaut usianya masih cukup muda. Barangkali ada teman-teman di sini yang istilahnya masih menjalankan usaha atau baru mau memulai atau sudah mulai tapi mandek. Kalau misalkan bergabung di dalam organisasi, saya nggak bisa jamin, tapi saya bisa menawarkan kalau misalkan dalam organisasi pasti ada orang yang pernah mengalami pengalaman serupa, karena tentunya kita pengusaha ini nggak sendiri gitu. Nah, jadi yang bisa kita tawarkan adalah hanya networking atau berjejaring, dan mudah-mudahan teman-teman karir atau perjalanan bisnisnya itu melejit dan bisa lancar atau tanpa hambatan. Nggak mungkin, pasti ada hambat. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait 3 topik yang sudah kita sampaikan kurang lebih 90 menit, 60-90 menit ke belakang, silakan ditanyakan yang tadi sudah dicatat juga terkait kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, dan etika bisnis. Saya balikin ke moderator ya, Bu Susi. Oke, makasih Mas Rian. Oke, saya buka untuk kita diskusi dan tanya jawab. Silahkan kasih raise hand-nya yang mau bertanya langsung. Ya, Muhammad Jaki, silahkan. Izin bertanya Kak Rian. Ya, silakan Jaki. Pertanyaan saya, dalam berbisnis itu kan kita perlu memimpin dengan cara yang baik supaya orang yang kita pimpin itu merasa nyaman sama kita. Nah, bagaimana jika yang kita pimpin ini usianya lebih tua dari kita? Kayak gitu. Terima kasih. Thank you, Zaki. Gimana Bu Susi, ada yang lain atau mau langsung saya jawab? Bentar, ini ada 2 nih Mas. Bentar, Mbak Rizkita, silakan.
Baik, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Aryan. Izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizkita Priana Ridani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. Untuk pertanyaannya, saya mau nanya terkait gimana cara kita menghadapi bawahan, misalkan yang selalu ngomen ke kita, sementang kita ini ketua, bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Tanggapannya gimana menurut Kakak? Terus pertanyaan kedua kayaknya kurang lebih sama Zaki juga, mau nanya terkait gaya kepemimpinan yang ideal itu menurut Kakak yang bagaimana ya? Itu aja, terima kasih. Oke, dua dulu Mas, silakan Mas. Oke, thank you Mas Zaki sama Mbak Rizkita. Ini kita sharing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bisa jadi saya salah, bisa jadi saya benar. Yang jelas saya hanya menyampaikan sesuai pengalaman. Pertanyaan pertama Mas Zaki, bisnis yang baik. Kalau ada orang yang lebih tua, kira-kira gimana nih kepemimpinan yang lebih baik? Kira-kira gitu ya Mas Zaki ya. Halo, Mas Zaki. Mana Ya, Mas ya, Zaki? seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau dari pengalaman kita Mas Zaki, saya pernah memimpin satu perusahaan ya, yaitu yang sudah gagal. Sampai sekarang masih jalan ya. Dapur Wasaka Catering, saya punya koki itu jauh lebih tua dari saya. Usianya sekitar 15 atau 20 tahun lebih tua. Problemnya adalah ketika, benar kata Mas Zaki, kalau ada yang lebih tua itu cenderung sulit menghargai kita sebagai pimpinan. Nah, kalau kita melihat tipe kepemimpinan yang tadi sudah saya saya boleh share lagi ya di sini. Mana ya? Iya. Kalau nggak salah di sini. Ya, di sini. Nah, kalau menghadapi orang yang lebih tua di dalam organisasi, apalagi pimpinan, kita yang mimpin di situ, kecenderungan utama adalah komunikasi. Kita sebagai orang timur, itu tuh sangat atau cenderung menghormati yang lebih tua. Jadi moral kita atau adab kita orang ketimuran, itu tuh benar-benar menjunjung tinggi orang yang jauh lebih tua kita hormati. Kalau misalkan pertanyaan Mas Zaki itu adalah gimana, saya harus tahu dulu orang lebih tua ini gimana karakternya, gimana kalau dia tersinggung, gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau dari tipe kepemimpinan yang cocok, itu adalah kepemimpinan yang saya harus bilang transaksional. Artinya apa? Kalau misalkan orang ini dibayar sama Mas Zaki, orang lebih tua itu dibayar sama Mas Zaki nggak boleh kedepankan, gue kan udah bayar loh. Nggak, kita sebagai orang timur, menjunjung tinggi adab, kita harus bilang, Bu, supaya sama-sama nyaman kayak apa nih? Kayak apa kalau pian kayak ini, kita kayak ini, jalan tengahnya aja. Ulun kada hendak dengar buai pian hendaknya kayak apa, atau KAI pian hendaknya kayak apa, tapi kita bertransaksi aja, fair aja kita di sini. Menurut pian kayak ini kayak apa? Nah, bisa dibilang kata kuncinya adalah bukan transaksionalnya, tapi kata kuncinya adalah di komunikasinya itu. Karena kalau misalkan ada orang yang lebih tua, itu cenderung ingin dihormati. Nah, kita harus jadi sosok yang menghormati terlebih dahulu. Sakit-sakit, padahal ini kan kita pemimpinnya gitu loh. Tapi kita tidak boleh kayak itu. Karena kalau ada orang yang lebih tua, apalagi berada di dalam satu perahu yang sama-sama kita, itu mereka inginnya dihormati. Itu nomor satu. Yang kedua, baru mereka ingin bergaul. Kalau misalkan konteksnya organisasi, bukan berbisnis, itu pun juga karena aku lebih senior, maka aku yang lebih tahu. Diiyakan dulu, dipusuti dulu, ulun harus belajar banyak dari Pian. Pian ini kayak apa sih? Yang bujur tuh kayak apa? Karena sulit. Kalau selama manusia memiliki ego, apalagi senior yang lebih tua, itu sulit untuk kita mendapatkan respect-nya kalau kita nggak respect terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari ulun kayak gitu, Mas Zaki. Yang kedua, kepada Mbak Rizkita, cara menghadapi bawahan ya. Pertanyaan pertama ya, yang selalu nyinyir, kamu tahunya suka nyuruh-nyuruh. Nah, kalau dilihat dari pernyataan Mbak Rizkita, mungkin Mbak Rizkita sudah pernah punya pengalaman berbisnis juga. Itu selalu dihadapi. Karena tugas kita sebagai pimpinan nyuruh-nyuruh, tapi ulun Mbak Rizkita di sini saya nggak mau pakai kata suruh, saya mau pakai kata delegasi aja. Masalahnya adalah ketika kita nyuruh, apakah kita sudah tahu konsekuensinya yang kita suruh itu seperti apa? Nah, kalau misalkan baris kita adalah orang yang otokratik, istilahnya otokratik, kerjakan aja. Nah, baris kita juga harus tahu konsekuensinya. Aku bakal dinyinyirin. Oleh karena itu, balik ke yang tadi saya sampaikan ke Mas Zaki, kuncinya itu udah di komunikasi. Cara menyampaikannya udah jelas atau belum?
Kemudian kita sudah berbagi empati atau enggak. Katakanlah ketika kita nyuruh, timingnya ini orang lagi punya masalah di rumah, salah juga kita. Nah, kuncinya tuh empati. Jadi kita komunikasi, kamu ada masalah apa di rumah? Kamu ada ini apa? Kayak gitu loh. Oh ya sudah, kita bantu. Kalau bisa kita bantu, kalau enggak ya nggak usah. Baru tarik garis lagi, baru kita suruh gitu loh. Gimana kalau kita gini, gini, gini? Gimana kalau kita gini, gini, gini? Nah, kalau tadi pertanyaan baris kita yang sama kayak Mas Zaki, saya cuma bisa menambahkan kata kuncinya itu adalah dirangkul, yaitu merangkul. Mau tua, mau muda, kepemimpinan yang merangkul sampai sejauh ini pengalaman saya adalah kepemimpinan yang paling efektif. Kenapa harus merangkul? Mau tua, mau muda, pada dasarnya mereka mau dihormati. Mau tua atau mau muda, mereka itu berada di bawah kapal atau nakoda yang sama kita. Selama visi kita itu benar, kalau kata Jeff Bezos tadi, udah pokoknya keras kepala aja. Yang penting detailnya yang fleksibel. Jadi dari Mas Zaki sama baris kita, saya cuma bisa menambahkan kepemimpinan yang merangkul adalah kepemimpinan yang istilahnya bisa diterapkan, mau itu tipe yang otokratik, demokratik, laissez-faire sampai situasional, itu bisa diterapkan di mana aja, asalkan merangkul. Kira-kira kayak gitu, Bu Susi, saya kembalikan. Oke, makasih Mas Rian. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Kasih raise hand dong. Ada? Thank you, Rizkita. Ini sekalian tolong on kameranya di on kan ya. Nanti petugas untuk mengambil dokumentasi juga. Nah, biar nampak dong wajahnya. Nah, sekalian Pak petugas ngambil dokumentasi. Ini ada yang bertanya, Mas Rian Muhammad Hafidi Maulana, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Maulana, biasa dipanggil Hafid, dari program studi Manajemen Universitas Lampung Mangkurat. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan dalam hal kepemimpinan. Nah, kadang kita seringkali belajar terkait dengan gimana sih cara jadi pemimpin yang baik, terus juga istilahnya banyaklah teori-teori terkait dengan kepemimpinan. Tapi kadang untuk ketika melaksanakannya itu berbeda sekali di lapangan. Nah, dan juga permasalahannya adalah seringkali yang menjadi pemimpin atau jadi leader itu adalah orang yang sebelum-sebelumnya emang sudah pernah pengalaman jadi pemimpin kayak gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang sebelumnya masih baru kayak gitu, belum terlalu kesempatan untuk merasakan jadi seorang pemimpin atau leader itu tertutupi oleh mereka yang sudah pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana dari kakak sendiri, kita ini sebenarnya pengen nyoba istilahnya teori-teori tadi mau kita coba istilahnya dilaksanakan, tapi kadang kesempatan untuk kita benar-benar merasakan jadi pemimpin yang sebenarnya itu kesempatannya masih istilahnya kurang terbuka besar kayak gitu. Paling ranahnya adalah memimpin teman-teman yang ada 2 orang, 3 orang, sedangkan untuk memimpin misalnya organisasi yang ratusan kayak gitu, peluangnya sedikit karena organisasi yang banyak orang itu yang lebih istilahnya lebih kena gitu experience gimana sebenarnya jadi pemimpin. Mungkin itu sih yang ditanyakan. Pendapat dari kakak aja sih. Oke. Thank you Mas Hafid. Ada lagi Bu kira-kira? Ada lagi nih Mbak Ahda, silakan. Mbak Ahda Sabrina. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahda Sabrina dari program studi biologi FMIPA OLA. Saya izin bertanya, Kak atau Mas nih, Mas. Kak, ya. Ya, Kak, silakan. Kalau Banjar Kakak, kalau Jawa Mas. Izin bertanya kalah, izin bertanya. Siap. Dalam hal kepemimpinan, karena kan biasanya yang kadang masih ada orang yang terlalu patriarki yang kayak pemimpin yang paling cocok ini cowok kayak gitu nah Kak. Terus jadinya kalau ada pemimpin yang cewek ini cenderung kurang dihargai dan kurang disegani. Jadi kayak kurang respect lah dari mereka tuh kalau misalkan ada pemimpin yang cewek. Bahkan cewek ini kadang dianggap nggak bisa kayak gitu nah jadi pemimpin. Nah itu gimana cara kita membangun branding diri atau membangun kepercayaan orang lain ke kita bahwa kita ini bisa loh nah jadi pemimpin walaupun kita masih muda dan sebagai
perempuan. Terus selain itu satu lagi kalah ingin bertanya terkait kepemimpinan dalam bisnis, gimana caranya kita bisa mengumpulkan orang yang percaya sama kita bahwa ini loh bisnis kita kayak gini, dan gimana kita meyakinkan mereka buat bisa join ke bisnis kita ini dengan kita sebagai pemimpinnya. Makasih. Oke, Mas Dua dulu. Mas Ahmad Oke. Haris nanti ya, ditahan ya setelah ini ya. Oke. Mas Rian. Mudah-mudahan masih sempat. Oke, kita cepat aja. Untuk Mas Hafid, kepemimpinan praktik, kadang praktek kan beda sama lapangan, ya kan? Kadang kesempatan ketutupi sama orang yang udah pernah mimpin gitu ya Mas Hafid ya. Tapi kalau pertanyaannya cuma tanggapan, saya cuma bisa ngasih tanggapan memang rata-rata kepemimpinan itu Mas Hafid terlegitimasi apabila ada jabatan. Kemudian Mas Hafid Maulana ya, Hafid benar. Mas Hafid terkadang kepemimpinan itu juga selain terlegitimasi dengan jabatan, dia juga tervalidasi dengan banyaknya rekan-rekan atau teman-teman yang berada di sekitarnya. Jadi tanggapan saya Mas Hafid, masih balik ke yang kata saya sampaikan ke Rizkita sama Zaki tadi, itu benar-benar tanggapan saya karena berbeda dengan apa yang di lapangan. Kalau kita mau praktikin teori-teori ini, maka mau nggak mau kita tuh benar-benar harus merangkul. Selain merangkul, yang kedua adalah hadapin. Nah, susah terkadang nggak banyak dari kita yang pengen menghadapi orang-orang yang kita katakan itu tuh sulit dalam tanda kutip, karena kita tuh nggak mau, atau karena kita udah kalau Jakarta tuh jiper duluan, atau sudah hulu kayak skeptis duluan gitu, ini ngalih orangnya, ini susah nih kayak gini. Tapi ya namanya pemimpin kan kita kada bisa gitu menyenangkan semua orang. Oleh karena itu cara yang kita bisa adalah mendapatkan majority atau mayoritas yang bisa sevisi atau istilahnya sama kita, yang tidak sevisi itu tetap kita rangkul. Bahkan dalam kita bernegara aja di Indonesia ini kan ada yang oposisi, ada yang koalisi ya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Jadi memang sulit untuk menyenangkan semua pihak. Oleh karena itu, tanggapan kita lah Mas Hafid, kalau misalkan ingin mengeksekusi semua teori-teori yang sudah ada di sini, benar-benar fokus lihat benchmark juga kiblat kita tuh ingin jadi pemimpin yang seperti apa. Aku ingin jadi pemimpin seperti Mas Nadiem Makarim misalnya, atau Jack Ma, atau Elon Musk. Lihat dulu lingkungan sekitar kita menerima nggak ada kalau kita tuh jadi yang kayak gitu. Kemudian lihat dulu organisasi yang ingin kita pimpin tadi Mas Hafid. Ini orang-orangnya karakternya kayak gimana. Saran saya cukup dianalisa dengan Belbin Steamroll mungkin cukup membantu juga. Barangkali Mas Hafid ingin memimpin suatu saat nanti, pahami karakter orangnya seperti apa, kemudian cari cara yang tepat untuk merangkul mereka. Kira-kira demikian. Untuk Mbak Ada Sabrina, dalam kepemimpinan, ya Mas, betul Mbak Sabrina. Mbak Ada ya, patriarki itu salah satu yang masih kita hadapin bukan cuma dalam konteks di dunia usaha atau organisasi. Bahkan ada beberapa rekan-rekan pengusaha yang saya punya teman itu tuh wanita itu menghadapi masalah yang sama. Kadang cewek kurang dihargai, dianggap kurang bisa, bahkan dianggap sebagai objek yang ini masih belajar lah, maksudnya masih junior lah. Ini masih dihadapi. Tapi Mbak Sabrina harus tahu penting untuk memiliki objek yang kasarnya saya bilang objek kiblat gitu atau benchmark. Saya ingin menjadi pemimpin wanita yang seperti apa. Di Jakarta cukup ramai fenomena SJW, Social Justice Warrior, yang benar-benar menyampingkan patriarkisme. Kalau kita ngomongin masalah agama itu udah beda. Tapi kalau kita ngomongin masalah sosial di patriarki, ini Mbak Sabrina itu benar-benar dihadapi fenomena yang sama. Nah, solusinya seperti apa? Sama, hadapin Mbak Sabrina. Terkadang kita tuh bingung visi kita seperti apa, tapi karena kita wanita itu jadi lebih sulit, jadi lebih kurang dihargai. Tapi balik lagi ke visi, Mas Sabrina. Kalau misalkan kita sebagai wanita memiliki visi yang baik, cara merangkul yang tepat, kemudian kita bisa bersosial atau bernetwork dengan kawan-kawan yang tepat, insya Allah nggak cowok, nggak cewek, kita tuh mudah disenangin oleh orang. Tapi ingat, jangan punya target menyenangkan semua orang. Pada akhirnya nggak semua orang peduli gitu. Nah, karena kita fokus aja ke yang kita inginkan, jalani hari demi hari, kemudian kita lihat gitu loh, kita analisa, kita baik-baik, balik ke visi, kita rangkul. Si ini susah, si ini susah, terus aja.
terus berusaha. Pokoknya memberantas patriarkisme ini membutuhkan resilience dan tahan banting lah, kalau saya bilang. Saya juga termasuk orang yang istilahnya berada di lingkungan cukup patriarki ya, Mbak Hade Sabrina. Makanya ketika ada rekan-rekan wanita mengalami hal yang Mbak Sabrina rasakan, itu saya cukup berempatik dan saya sangat menolak apa yang terjadi di fenomena itu. Oleh karena itu, saya cuma bisa dukung Mbak Sabrina kalau misalkan ada hal-hal tersebut, hadapin terus, dan kemudian terus percaya sama visinya. Pertanyaan kedua, perihal cara bisa mengumpulkan orang yang percaya. Nah, terkadang kita mencari orang yang satu visi. Di dalam organisasi juga, kalau orang ini nggak sevisi, maka kita akan tendang. Sayangnya, lumrahnya kayak gitu. Kita akan lebih mudah bekerja dengan orang yang satu visi. Namun balik ke yang tadi, Mbak Sabrina. Pada akhirnya, kita semua ini kan manusia. Dan manusia itu butuh sosial ya, makhluk sosial. Kalau misalkan kita nggak bisa bersosial dengan baik, maka kita akan sulit dipercaya orang. Ada beberapa karakter atau istilahnya perangkat-perangkat yang tadi saya bilang sesuai etika. Kalau mau berbisnis, itu bukan cuma harus bisa dipercaya, tapi juga harus bisa menyampaikan visinya dengan jelas. Kenapa gue harus ngeluarin atau berbisnis sama lo? Harus ngeluarin dana sekian untuk berbisnis sama lo. Nah, itu tuh yang penting tuh Mbak Sabrina. Kalau mengumpulkan orang yang percaya mau diajak berbisnis, itu nggak seperti orang yang diajak simple follow Instagram, Mbak. Kayak gitu, Mas Sabrina. Nah, ini ada sebuah perjalanan yang panjang, dan terkadang bisa tengah jalan. Menolak, nanti orang ini nggak mau pisah di tengah jalan. Anggap orang ini hanya ingin menjaga pertemanan, nggak lebih. Gimana caranya bisa ngumpulin orang yang percaya sama kita juga? Gimana cara meyakinkan orang tersebut biar bisa pengen punya usaha sama kita? Itu nggak bisa kalau orang nggak yakin. Jadi balik ke pertanyaannya itu tuh, yakinin. Lihat dulu karakter orangnya, preferensinya seperti apa. Kalau dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Karena nggak semua bisa. Wirausaha ini bukan untuk semua orang gitu. Nggak semua ingin menanggung beban yang sama, nggak semua orang ingin menanggung resiko yang sama. Nah, oleh karena itu, pelajari betul-betul resikonya, potensinya, peluangnya, stick sama visi itu, kemudian jangan menyerah buat yakinin orang-orang. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Saya balikin ke Bu Susi. Ya, terima kasih Mas Rian. Itu ya Mbak Ahda Sabrina ya. Untuk membuat tim, memang harus benar-benar kita memilih tim yang solid agar usahanya tetap berkesinambungan ya Mas ya, nggak pecah timnya. Oke, Betul, lanjut betul. tadi Ahmad Haris Prabowo, setelah itu Muhammad Fadli. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya Ya. perkenalan diri. Saya Ahmad Haris Prabowo Subianto dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Langmurat. Izin bertanya ke Mas Rian. Izin bertanya Mas, misalkan kita dalam satu hal itu kita sedang memimpin beberapa orang seperti itu. Tapi dari anggota kita ini tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba harus kontak situ. Dalam beberapa jangka waktu mungkin WhatsApp dia sulit banget dihubungin kayak gitu. Entah dalam ada satu hal yang harus bersama dengan dia seperti itu, tapi dia sangat sulit dihubungi. Tapi di secara langsung jika bertemu tetap bertemu seperti biasa. Kan saja dia ini seperti menghindari untuk bertemu dengan kita. Bahkan jika bertemu pun jika ditanyain gimana kabar atau kayak bagaimana ada masalah atau apa bagaimana seperti itu yang berkaitan dengan hal yang karena kayak kegiatan itu, dia selalu mengganti-ganti topik kayak menghindar untuk menjawabnya seperti itu. Dalam hal tersebut baiknya seperti apa sih Mas dalam menghadapi orang seperti itu? Dan juga agar dia dapat dirangkul kembali itu baiknya seperti apa? Itu sih Mas, terima kasih. Oke, thank you Mas Prabowo. Mantap Mas. Silakan Mas Fadli, Ada Muhammad lagi? Fadli. Lanjut Mas Muhammad Fadli. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, biasa dipanggil Fadli dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya kepada Abang Rian, keputusan pemimpin itu kan sangat penting. Terus bagaimana cara agar keputusan yang kita buat itu efektif? Terus hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan Mas untuk keputusan itu ideal atau efektif? Ya. Oke, silakan Mas. Oke, thank you ya Mas Fadli sama Mas Ahmad Haris Prabowo. Nah, kita mau jawab dulu Mas
Haris Prabowo nomor 1 ya. Ini kayaknya Mas punya pengalaman di ghosting ya sama orang yang aduh ini orang hilang ya. Nah, jadi teman-teman ini dialami di semua organisasi. Kadang ketika orang udah merasa nggak relate lagi sama dirinya, kadang orang udah nggak relate lagi sama ini organisasi atau bisnis atau apapun, orang cenderung menghilang. Kalau cara merangkul kembalinya, itu tuh Mas Haris Prabowo itu ke reason atau purpose, tujuan dari orang tersebut join waktu awal. Nah, untuk membangkitkan kembali minat atau ketertarikan itu sulit kalau orang tersebut nggak mau. Sulit itu, Mas. Nah, oleh karena itu yang bisa saya katakan cara terbaik buat ngajak kembali ya itu tanya ke Mas Haris lagi, memang nih orang harus balik lagi ke kita. Itu nomor 1. Yang kedua, tanyain lagi purpose awalnya. Kayak gitu. Itu diingatkan kembali purpose awalnya dia pengen join itu seperti apa. Yang ketiga, tanya ke Mas sendiri, ke Mas Haris Prabowo. Mas udah kasih alasan yang baik gak buat mereka join kembali? Karena terkadang orang menghilang bukan karena bukan karena dia pengen menghilang, tapi karena juga Mas nggak memberikan alasan yang baik kan buat mereka bertahan gitu. Waduh, agak dalam juga ya. Nah, kalau misalkan mereka nggak punya alasan buat bertahan, ngapain dipertahanin gitu loh Mas. Nah, intinya kalau mereka mau ngehilang, sebenarnya suka-suka mereka, hak mereka. Tapi sebenarnya kalau pengen menarik kembali, Mas kasih purpose yang jelas. Kenapa dia harus bertahan? Sampaikan kayak gitu. Dan cukup mungkin jadi pemimpinan yang transaksional, kadang cukup efektif. Tapi kalau punya kesamaan visi atau reason atau purpose yang sama, maka insya Allah Mas, dia akan join kembali. Kira-kira kayak gitu, Mas Haris Prabowo. Kalau untuk Mas Fadli, kepemimpinan yang efektif ya Mas ya, terkait hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini Mas yang tadi saya bilang, ini kalau kita berorganisasi masuk ke dalam wadah yang istilahnya punya pengalaman yang sama kayak kita, kayak sama-sama Mas Haris punya pengalaman yang sama kayak kita, berorganisasi di HIPMI misalnya atau di Kadin, maka kita akan lebih mudah menghasilkan keputusan-keputusan efektif atau kepemimpinan efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pun saya harus tahu lebih dulu detailnya seperti apa karena situasinya beda. Namun kebanyakan kalau ingin menghasilkan kepemimpinan atau keputusan-keputusan efektif itu benar-benar harus berdasarkan pengalaman, Mas. Itu tuh saya nggak bisa kasih hal lain selain pengalaman. Dan gimana cara tuh dapetin pengalaman? Itu coba sendiri. Sulit ya kalau misalkan kita bilang kita udah efektif karena textbook ngomong kayak gini. Itu sulit. Karena di lapangan halnya berbeda. Jadi kalau mau lebih efektif itu tuh dari pengalaman. Itu benar-benar. Dan kadang pengalaman tuh priceless banget. Makanya berorganisasi bukan cuma berjejaring, tapi kita juga bisa mentoring, itu juga bisa tahu ini orang pernah gimana, nih orang pernah gimana. Kalau dalam konteks organisasi, kalau pengen menghasilkan keputusan-keputusan efektif, itu terkadang kita harus balik lagi Mas, ke kita lihat tujuan organisasi ini apa. Nah, kira-kira kita bisa achieve nggak goal ini kalau misalkan dari A ke B gitu loh, Mas. Nah, kira-kira kalau kita mau ke B, kita harus ngapain? Efektifnya kayak gimana? Jangan sampai karena kita idealis, aku punya visi kayak gini, tapi sebenarnya tujuan organisasinya bukan itu gitu loh, Mas. Nah, biasanya kalau di dalam himpunan mahasiswa atau kayak BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, cenderung banyak pribadi-pribadi yang masih cukup idealis bahwa saya seperti ini, saya seperti itu. Nggak salah. Tapi balik ke tujuan organisasi sendiri, visinya benar-benar ditanamkan, dan kalau mau efektif, lihat karakter orang-orang yang join. Kira-kira kayak gitu sih, Mas. Silakan Bu Susi. Iya. Oke, masih ada waktu Mas Rian? Boleh ya? Ada lagi ya? Silakan. Oke, Mbak, tadi ada yang nge-raise hand, Mbak Hidayati kalau nggak salah. Halo? Nggak jadi? Oke. Mbak Hidayati tadi, nggak salah? Raise hand? Sama-sama Mas Fadli. Oh, Hujaimah, silakan. Silakan Mbak Hujaimah. Iya Bu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hujaimah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Pertanyaan saya adalah bagaimana nih pendapat Kak Rian mengenai karakter atau sifat seorang atasan yang keras dan ketat. Nah,
Apakah dengan cara seperti itu bisa disebut dengan kepemimpinan yang sukses? Maksud saya pemimpin yang sukses. Dan pertanyaan kedua adalah sifat apa yang mampu berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin? Begitu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, Mas. Nggak ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, satu dulu, Mas. Bagus. Ya. Ibu atau saya jawab langsung? Ya, silakan. Oke, Mas, silakan. Oke, saya jawab ya, Bu ya. Ya, Mas Rian. Mbak Hujaimah, ini pertanyaannya bagus ya. Pendapat atau sifat terkait sifat seorang atasan yang ketat, kira-kira ini bisa dikatakan pemimpin yang sukses atau enggak? Kemudian yang kedua, sifat yang pertama dulu. Nah, kalau yang pertama, seorang atasan yang ketat itu harus dilihat ini tipe pemimpinnya seperti apa. Kebetulan saya juga pernah magang di sebuah perusahaan, makanya saya bisa mengerti sekali rasanya menjadi bawahan. Pertama-tama, pimpinan itu harus rela dipimpin. Itu nomor satu. Kenapa? Karena ketika seorang pimpinan memenuhkan gelasnya, memenuhkan egonya bahwa dia itu nggak bisa dipimpin oleh orang lain selain dirinya, maka dia sudah gagal dikatakan sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, kalau misalkan seorang pimpinan itu yang ketat, kita harus bertanya kembali ke diri kita sendiri. Ini orang memang ketat atau memang kita yang lembek atau memang kita yang sebenarnya pengen keleluasaan. Karena sesungguhnya kalau misalkan tipe pimpinan seperti itu tuh ketat, bisa jadi dia hanya menjalankan tugasnya dia, tapi caranya yang salah. Itu bisa jadi. Nah, yang kedua, kalau misalkan ada seorang pimpinan itu tuh yang ketat dalam hal ini, benar-benar kukuh sama visinya, bisa jadi pimpinan tersebut tidak memberikan ruang atau istilahnya tidak memberikan wadah kepada bawahannya atau kepada rekannya, kira-kira untuk mencapai visi A ke visi B ini, itu tuh gimana caranya gitu loh. Jadi dia merasa padahal ada cara yang lebih baik tapi tidak tersalurkan. Nah, kira-kira kalau ketat itu biasanya seperti itu. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di komunikasi, Mbak. Nah, oleh karena itu, saya selalu bilang dalam hal ini, itu kepemimpinan yang situasional, itu sangat-sangat lebih dihargai. Karena kalau misalkan sudah ada bawahan yang merasa, aduh, ngalih nih bapaknya nih, aduh ngalih nih bosnya nih, ngalih nih ini nih, maka kadang dia hanya ingin momen untuk beristirahat, momen untuk sejenak. Makanya sebenarnya kalau dalam lingkungan perusahaan itu tuh sudah toksik dalam tanda kutip, tapi nggak demanding, itu sulit. Teman saya yang kerja di Tokopedia, itu tuh benar-benar dia teman-temannya itu merasa ini lingkungan toksik gara-gara bosnya itu super ketat. Tapi ketika saya lihat modulnya, saya lihat, oh itu normal dibanding yang ada di luar negeri. Gitu. Ternyata ada orang-orang yang memang nggak cocok di lingkungan yang demanding. Padahal startup itu tuh kalau nggak salah 2,5-3% harus tumbuh tiap minggunya. Oleh karena itu, Mbak, seorang atasan yang ketat itu terkadang dia bisa jadi pemimpin yang efektif, tapi caranya salah, atau memang dia berada pada lingkungan yang belum terlalu baik, atau saya harus bilang toksik. Yang kedua, sifat yang bagus yang dimiliki seorang pemimpin, selain merangkul ya, sebenarnya sifat selain merangkul itu adalah pemimpin ini benar-benar harus memberikan ruang untuk kawan-kawan berpendapat. Nah, artinya kalau misalkan seorang pimpinan ini itu tidak bisa menggunakan dua telinganya dengan baik, maka itu akan sangat sulit untuk maju atau berkembang. Pengalaman saya juga sebagai pimpinan mencoba mendengarkan kesulitannya apa. Saya cukup melayani ya, karena ketika saya ngerekrut orang, nggak banyak sebenarnya rekrut orang itu tuh pasti orang ini adalah orang yang terbaik. Saya lebih banyak mendengar. Kira-kira saya bisa ngapain nih buat kamu? Apa yang bisa saya kasih fasilitas biar kamu bisa deliver? Karena kita nge-hire kamu atau ada kamu di sini tuh untuk ngebantu kita bisa lebih efisien dalam hal laporan keuangan misalnya. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan kita berada di tempat di mana kita mimpin, tapi kita jadi Mr. Know Everything atau Mrs. Know Everything, kita tahu segalanya, maka akan sulit untuk berkembang karena cuma dia aja yang benar gitu. Padahal kita ngerekrut orang bukan untuk jadi bukan untuk ngebantu kita apa yang kita kerjain dilakukan gitu kan, tapi kita justru ingin berkembang bareng-bareng. Ada cara yang lebih baik gak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih, harus mau terbuka sama masukan. Itu Mbak Hujaimah. Oke, ada lagi?
Yang mau bertanya silakan. Sudah nggak ada? Oke, kayaknya sudah nggak ada nih. Oke, kalau sudah nggak ada, kita tutup ya Mas Rian ya. Siap, Bu. Oke, kita berikan aplaus kepada Kak Mas Muhammad Rian Julfikar. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Rian. Loh, kok udah ditutup baru ada yang ini Mas kasih raise hand. Oh enggak, tepuk tangan ya. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Mas Rian tetap sukses selalu, sehat selalu. Kalau ULM minta bantuannya tetap bisa ya Mas ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan kita tentang organisasi yang disampaikan oleh Kak Muhammad Rian Julfikar telah selesai pada hari ini. Besok kita ada materi lagi mulai jam 9 ya, adik-adik. Setiap kali saya sampaikan ini adalah seleksi alam. Kalian difasilitasi oleh Kemendikbud yang dilaksanakan oleh pelaksanaannya oleh Universitas Lambung Mangkurat. Gunakan kesempatan yang sangat bagus ini, ikutin semua pelatihan, karena orang-orang yang terpilih yang benar-benar serius, yang pengen untuk menjadi wirausaha yang sukses seperti apa, seperti Mas Rian pengalamannya bagaimana untuk mendapatkan wawasan, ilmu, pengalaman organisasi, pengalaman berwirausaha, tidak hanya didapat dari nongkrong yang bermanfaat, tapi dengan mengikuti pelatihan, webinar, seperti ini juga merupakan salah satu media untuk kalian mengembangkan kapabilitas diri kalian untuk bisa menjadi seorang wirausaha entrepreneur yang sukses harapannya. Nah, untuk itu dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.